Bayangkan gini, Anda punya uang jutaan dolar. Amin, ya. Pasti seneng banget. Ya, amin. Terus, Anda pakai uang jutaan dolar ini untuk merakit mobil balap Formula 1. Mesinnya sempurna, aerodinamisnya mutakhir banget. Anda bahkan menyewa pembalap juara dunia. Berarti di atas kertas mobil ini udah pasti mengalahkan siapa aja dong. Nah, persis. Anda sangat yakin. Tapi, begitu Anda bawa mobil canggih ini ke lintasan, ternyata lintasannya itu rawa berlumpur di tengah hutan lebat. Nggak ada aspal sama sekali, Wah, ya langsung amblas dong mobilnya di detik pertama. iya kan? Dan tiba-tiba, semua teknologi mutakhir tadi jadi sama sekali nggak relevan. Mobilnya cuma jadi seonggok besi mahal yang nggak bisa kemana-mana. Betul sekali, dan disitulah sebenarnya kita mulai memasuki dunia ekosistem bisnis global. Selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini, untuk Anda yang mendengarkan, adalah membedah tumpukan literatur akademis soal kewirausahaan global, inovasi digital, dan kewirausahaan berkelanjutan. Mm-mm. Kita mau membongkar satu pertanyaan besar, yaitu kenapa sebuah ide bisnis yang, katakanlah brilian, dan sukses besar di satu negara, bisa hancur lebur saat dicoba di negara lain. Ribuan ide inovasi bernasib persis kayak mobil Formula 1 tadi tiap tahunnya. Ya, dan kenapa Anda harus peduli dengan topik ini? Karena di era digital yang rasanya tanpa batas sekarang ini, Anda bisa jualan aplikasi ke ujung dunia cuma dari kamar. Tapi memahami perbedaan antara jalan aspal dan rawa berlumpur ini, itu bukan sekadar wawasan tambahan ya. Tapi lebih ke keahlian wajib ya. Betul, ini semacam peta jalan kelangsungan hidup Anda. Supaya Anda nggak tersesat dalam ilusi bahwa, produk yang bagus itu pasti bakal laku di mana aja. Oke, jadi mari kita petakan jalanan ini. Sebelum kita menganalisis kenapa satu negara bisa nyetak ribuan startup, sementara yang lain nggak, kita harus lihat aturan main dasarnya dulu. Di literatur ini disebut institusi formal dan informal. Biar gampang dicerna, kita pakai analogi lagi ya. Kalau institusi formal itu ibarat hardware atau sistem operasi dari sebuah negara, kayak hukum, regulasi, polisi. Nah, institusi informal ini adalah user behavior atau kebiasaan, budaya, dan norma masyarakatnya. Mari kita bedah sistem operasi ini dulu. Institusi formal itu mencakup semua hal yang tertulis ya. Birokrasi pemerintahan, undang-undang perlindungan hak cipta, sampai hukum kepailitan. Sesuatu yang kadang pengusaha digital tuh malas mikirin ya. Persis, kita sering meremehkan betapa pentingnya hal administratif ini buat inovasi. Di literatur sumber kita disebutkan, di Selandia Baru misalnya, memulai bisnis secara legal itu cuma butuh satu prosedur yang selesai dalam 1 hari kerja. Wah, gila. Jadi bangun pagi punya ide, daftar online, dan pas makan malam kita udah sah jadi CEO gitu. Iya, sesederhana itu. Nah, sekarang coba bandingkan dengan realita di negara berkembang. Proses yang sama itu bisa makan waktu berminggu-minggu, lewat belasan meja birokrasi, dan seringnya ada biaya pelicin yang jumlahnya nggak terprediksi. Energi pengusahanya udah habis duluan ya sebelum produknya nyentuh pasar. Betul. Tapi ada satu lagi faktor formal yang menurut saya lebih krusial dari sekedar izin usaha, yaitu gimana sebuah negara memperlakukan kegagalan bisnis. Maksudnya hukum kebangkrutan gitu. Ya, ini yang bikin beda banget antara Amerika Serikat dengan banyak negara lain. Di Amerika, sistemnya itu dirancang supaya kalau bisnis gagal, asetnya dilikuidasi, utang direstrukturisasi, dan pengusahanya bisa langsung mulai lagi, buka lembaran baru dengan cepat. Sementara di tempat lain, gagal bisnis itu kayak masuk daftar hitam ya. Secara ekonomi, iya. Sumber kita mencatat di beberapa negara Asia Selatan, proses hukum kebangkrutan itu rata-rata bisa memakan waktu sampai 4,5 tahun. Betar, 4,5 tahun. Cuma buat ngurus bangkrut. Bayangkan, selama hampir 5 tahun itu, modal, aset fisik kayak pabrik atau mesin, dan tentunya bakat si pengusaha, itu tersandra oleh pengadilan. Mereka nggak bisa produktif. Ini kan kerugian luar biasa buat ekonomi negara. Iya juga ya. Tapi gini, ada satu hal yang bikin saya agak kurang srek waktu baca materinya. Di era internet sekarang, katakanlah saya developer software. Oke. Saya bikin aplikasi revolusioner berbasis cloud. Semuanya serba digital. Rasanya urusan birokrasi fisik atau lambatnya pengadilan tadi tuh gak terlalu relevan buat saya. Maksudnya, bukankah dunia digital itu kebal sama sistem operasi negara yang lambat?
Kan aplikasi saya nggak butuh izin mendirikan bangunan. Nah, itu jebakan pemikiran yang jujur aja sangat umum. Produk Anda mungkin digital dan hidup di cloud, tapi Anda, terus karyawan Anda, pesaing Anda, semuanya beroperasi di dunia nyata dengan hukum fisik. Mm-mm. Mari kita lihat contoh kasus apa yang terjadi kalau sistem operasi formal gagal melindungi aset digital. Di literatur ini ada kasus fatal yang terdokumentasi tentang perusahaan bernama System.ru di Rusia. Oh iya, apa yang terjadi sama mereka? Jadi mereka ini ngebangun database klien yang sangat berharga. Tapi karena penegakan hukum hak cipta di sana waktu itu lemah banget, seorang karyawan senior mereka memutuskan untuk keluar. Dan dia bawa datanya. Bukan cuma bawa, dia menyalin seluruh database klien itu, terus bikin perusahaan saingan dan mengambil alih pasar mereka. Wah, kacau. Terus dia nggak dituntut secara hukum? Nah, mau nuntut pakai apa? Kalau institusi hukum sebuah negara nggak mendefinisikan database digital itu sebagai properti yang bisa dicuri, atau pengadilannya terlalu lambat dan korup, pencurinya bebas melenggang. Aduh. Jadi, secanggih apapun coding Anda, kalau nggak ada perlindungan hukum, Anda itu pada dasarnya cuma lagi nyuapin resep rahasia Anda secara gratis ke kompetitor. Oke, saya paham sekarang. Jadi hukum dan regulasi itu kayak bentengnya. Kalau bentengnya rapuh, produk digital pun bisa menguap, gitu aja. Tepat sekali. Memunculkan skenario lain di kepala saya. Katakanlah sebuah negara berkembang. Besok pagi mereka copy-paste semua sistem hukum Amerika. Undang-undang hak cipta dan kebangkrutannya disamain persis. Apakah minggu depannya negara itu langsung berubah jadi Silicon Valley baru? Pasti ada faktor manusianya kan? Nah, itu dia. Makanya kita nggak bisa cuma ngandelin hardware. Kita butuh user behavior yang mendukung, yaitu institusi informal tadi. Budaya, norma sosial, etika tak tertulis di masyarakat yang secara langsung mendikte keberanian seseorang buat ambil risiko. Inovasi kan butuh keberanian untuk gagal ya? Benar. Dan gimana sebuah budaya merespons kegagalan, itu kuncinya. Mari kita bedah lebih dalam soal budaya ini. Emangnya gimana aturan tak tertulis ini bisa ngebunuh ide bisnis sebelum idenya dimulai? Kita bisa lihat dari konsep budaya konteks tinggi atau high context cultures. Ini lazim banget di Timur Tengah dan Asia Timur, kayak Jepang. Di masyarakat ini, harmoni sosial, hierarki, dan menjaga wajah atau kehormatan keluarga itu jauh lebih penting daripada ambisi individu. Oh, oke. Jadi institusi mapan lebih dihormati ya? Iya, kerja di perusahaan raksasa yang umurnya ratusan tahun atau jadi pegawai pemerintah itu dianggap puncak kesuksesan. Jadi kalau ada pemuda baru lulus kuliah terus bilang, saya mau bikin startup jualan software dari garasi, keluarganya nggak bakal bangga dong. Malah mungkin malu. Persis banget. Bagi mereka, kegagalan bisnis itu bukan sekedar rugi uang, itu aib sosial buat seluruh keluarga. Akibatnya ada dorongan budaya yang sangat kuat untuk cari yang aman-aman aja. Masuk akal sih. Ada satu statistik yang menarik dari literatur. 52% pemuda di negara-negara Arab usia 15-29 tahun itu secara eksplisit lebih memilih jadi pegawai negeri dibanding swasta. Ini bukan karena mereka pemalas loh ya. Tapi lebih ke mekanisme pertahanan diri yang rasional. Betul. Mereka menghindari resiko sosial tadi. Dan ini menjelaskan kenapa tingkat pembentukan usaha baru di sana tertinggal. Ketakutan akan sanksi sosial ternyata lebih ngeri dari sanksi finansial ya. Dan ini kelihatan banget dari data ketimpangan persentase wirausaha global. Di Amerika Serikat itu, tingkat wirausaha mencapai sekitar 7,5% dari populasi. Tinggi sekali. Ya, tapi begitu kita lihat negara dengan budaya yang menghindari resiko kayak Indonesia, angkanya anjlok. Di beberapa metrik tercatat cuma sekitar 0,18%. Angka yang jomplang banget. Pertanyaan saya nih, yang agak provokatif, apakah ini berarti budaya tertentu itu pada dasarnya anti-inovasi? Enggak, mereka nggak anti-inovasi. Mereka cuma punya definisi yang beda soal cara mengelola resiko. Kalau di Silicon Valley, pahlawannya kan individu tunggal yang berani memberontak ya. Tapi di budaya yang komunal, inovasi seringkali muncul lewat komunitas. Maksudnya kewirausahaan yang kolektif gitu? Salah satu contoh paling menakjubkan di sumber kita, itu jaringan Muriday Brotherhood. Tunggu, persaudaraan Muriday? Dari mana itu? Dari Senegal. Ini adalah persaudaraan religius. Banyak anggota mereka yang merantau dan jadi pedagang di Eropa. Sebagai imigran tanpa sejarah kredit, bank-bank di Eropa jelas nggak akan mau ngasih pinjaman modal ke mereka. Karena bagi institusi formal, mereka tuh resiko tinggi banget. Tepat. Jadi komunitas ini meretas sistem dengan institusi informal mereka sendiri.
Mereka mengumpulkan uang dan saling ngasih pinjaman buat modal dagang. Lalu apa agunannya kalau bukan sertifikat rumah? Nah itu apa jaminannya? Agunannya adalah ikatan religius dan status sosial. Kalau ada yang minjem modal terus kabur, dia mungkin nggak dikejar polisi. Tapi dia akan dikucilkan secara sosial dari komunitas dan agama yang jadi identitas utamanya. Wah, Ancaman pengucilan sosial itu ternyata jadi jaminan utang yang jauh lebih kuat dari kontrak bank manapun. luar biasa. Mereka secara efektif menciptakan sistem skor kredit sendiri karena negara gagal mengakomodasi mereka. Ini ngebuktiin ya, kalau naluri bisnis manusia tuh selalu nemu jalan. Tapi, ini bawa kita ke kondisi yang lebih ekstrim. Kondisi yang mana tuh? Gimana kalau masyarakatnya pengen banget berinovasi? Budayanya mendukung, tapi struktur formal pemerintahannya bukan cuma lambat, tapi rusak, korup, atau malah nggak ada sama sekali. Ah, ya. Ini yang di kajian akademis disebut sebagai institutional voids atau kekosongan kelembagaan. Dan ini bukan hal langka. Ini realita mayoritas penduduk di pasar negara berkembang atau kawasan Global South. Balik lagi ke analogi olahraga ya. Kekosongan kelembagaan ini tuh ibarat kita bikin turnamen sepak bola, pemainnya semangat, lapangannya ada, tapi wasitnya nggak datang. Garis lapangannya pudar, dan aturan main bisa diubah seenaknya sama yang berani bayar panitia. Analogi yang sangat visual dan akurat. Ketika wasitnya nggak ada, pertandingannya kan nggak berhenti. Orang-orang tetap harus makan, tetap harus bertahan hidup, jadi mereka bermain di luar sistem resmi. Muncul ekonomi informal gitu. Sangat masif. Di kawasan sub-Sahara Afrika misalnya, 72% dari total pekerjaan non-pertanian itu adanya di sektor informal. Bayangkan, 72%. Wow, 72%. Itu berarti ekonomi informal bukan cuma jalan alternatif dong, itu jalan utama mereka. Tapi bukankah ini merugikan mereka sendiri? Kalau nggak terdaftar, mereka nggak bisa berkembang jadi perusahaan besar. Dan itulah tragedi terbesarnya. Pakar ekonomi Hernando de Soto pernah ngitung dampak dari situasi ini. Dia mengestimasi penduduk miskin dunia sebenarnya punya aset atau tabungan kolektif yang nilainya 9 triliun dolar AS. benar-benar. 9 triliun dolar? Gimana ceritanya masyarakat miskin punya uang sebanyak itu? Uang itu nggak berbentuk uang tunai di bank ya. Uang itu berbentuk aset. Mari kita ambil contoh, skenario seorang petani namanya Budi. Budi ini punya tanah dan rumah sederhana. Nilainya katakanlah 10.000 dolar. Bagi Budi dan tetangganya, jelas itu rumah dia. Semua orang kampung tahu itu punya Budi. Betul, tapi karena pemerintah lokalnya korup atau sistem pencatatan tanahnya nggak jalan, Budi nggak punya sertifikat hak milik resmi. Suatu hari, Budi mau beli traktor buat mengembangkan bisnisnya. Dia datang ke bank buat minjem modal, menjaminkan rumahnya. Dan bank bakal nanya, mana bukti hukum rumah Anda? Persis, Budi nggak bisa tunjukin. Jadi di mata bank, kekayaan Budi itu nol. Aset 10.000 dolarnya jadi lumpuh, nggak bisa diubah jadi modal. De Soto nyebut ini sebagai debt capital atau modal mati. Sedih banget ya dengernya. Sekarang kalikan nasib Budi ini dengan ratusan juta orang di negara berkembang. Anda dapat 9 triliun dolar kekayaan yang terkunci murni karena negara gagal nyediain institusi formal sesederhana sertifikat tanah. Gila. 9 triliun dolar tertahan cuma karena selembar kertas legalitas. Terus gimana Budi dan jutaan pengusaha di Global South ini bisa berinovasi dengan lapangan berlumpur tadi? Dari literatur yang kita bahas, cara mereka inovasi tuh beda banget sama negara maju ya. Sangat berbeda. Di negara maju atau Global North, di mana institusi kuat, inovasi itu didorong oleh high-tech. Mereka bikin mobil listrik otonom, software manajemen karbon, daging buatan laboratorium, fokusnya optimasi dan lingkungan. Canggih banget sih. Tapi, ya apa gunanya mobil otonom kalau jalanannya belum diaspal kan? Tepat. Makanya di negara berkembang pendekatannya beda. Namanya inovasi frugal. Inovasi yang dari bawah ke atas. Sangat terjangkau dan langsung menjawab absennya infrastruktur dasar tadi. Ini bukan buat gaya-gayaan di panggung Silicon Valley, tapi buat kelangsungan hidup. Bisa kasih contoh real dari inovasi frugal ini? Contoh klasiknya itu sistem pendingin evaporatif dari tanah liat atau ZeroPot. Di pedesaan, listrik sering mati atau nggak ada. Kalau Anda petani panen tomat, tomatnya busuk dalam 2 hari karena panas. Solusi dari negara maju kan ngasih kulkas tenaga surya yang canggih? Masalahnya, kalau rusak, siapa yang mau benerin di desa?
Nah itu, harganya ribuan dolar pula. Jadi solusinya, mereka pakai 2 pot tanah liat, beda ukuran. Pot kecil dimasukin ke pot besar, terus celah diantaranya diisi pasir basah. Pas air di pasir menguap, dia narik panas dari dalam pot kecil. Jadi suhu di dalamnya turun. Iya, tomat yang tadinya busuk 2 hari bisa awet berminggu-minggu. Murah, bisa dibikin perajin lokal, dan memecahkan masalah ketiadaan listrik negara. Inilah inovasi frugal, meretas masalah infrastruktur pakai sumber daya lokal. Wah, memutar kelemahan sistem jadi kekuatan desain ya. Tapi, disinilah kita lihat pergeseran besar akhir-akhir ini. Kalau dulu cuma ada pot tanah liat, sekarang kan ada ponsel pintar. Gimana transformasi digital ngubah aturan main buat orang yang terjebak di kekosongan kelembagaan ini, apalagi semenjak pandemi? Platform digital sekarang itu bukan cuma alat komunikasi. Mereka bertransformasi jadi institusi pengganti. Ini temuan yang paling menarik. Buat jutaan UMKM di negara berkembang, buka toko fisik itu artinya harus berhadapan sama birokrasi berbelit, preman lokal, pajak siluman. Tapi kalau mereka buka toko online di e-commerce, mereka langsung melompati semua keruwetan birokrasi fisik itu ya? Benar sekali, platform digital itu mensterilkan lingkungan bisnis mereka. Dompet digital gantiin bank fisik yang dulu nolak mereka. Aplikasi e-commerce jadi pasar yang bebas korupsi, di mana rating bintang 5 dari pembeli itu jauh lebih berharga dari koneksi sama pejabat desa. Jadi ibaratnya, di tempat pemerintah gagal bangun jalan aspal, dunia digital ngebangunin jalan tol tak kasat mata buat mereka. Persis, ponsel di tangan pedagang kecil itu jadi mesin kasir, firma hukum, dan bank sekaligus. Tapi tentu ini bukan berarti nggak ada masalah baru. Mengalihkan ketergantungan dari pemerintah lokal yang korup ke perusahaan teknologi multinasional raksasa pasti bawa risiko. Kayak algoritma yang bisa tiba-tiba berubah gitu ya? Betul. Nasib mereka sekarang bergantung pada belas kasihan algoritma. Plus, ada kesenjangan literasi digital. Nggak semua petani tahu cara optimasi kata kunci pencarian. Tapi, terlepas dari itu, digitalisasi ini memberikan peluang pasar yang belum pernah ada sepanjang sejarah umat manusia. Menarik banget. Ini benar-benar ngubah cara saya mandang dunia bisnis global. Mari kita tarik benang merah dari diskusi kita hari ini. Memahami interaksi antara hukum tertulis dan budaya lokal itu bukan cuma teori akademik yang membosankan ya. Sama sekali bukan. Jadi buat Anda yang dengerin, apakah Anda eksekutif yang mau ekspansi atau programmer yang mau rilis aplikasi, Anda nggak bisa buta soal sistem operasi dan user behavior negara tujuan Anda. Mengabaikan budaya lokal dan hukum setempat, itu sama aja ngelepas ide canggih Anda ke rawa berlumpur. Pemahaman inilah keunggulan kompetitif yang sejati. Tahu kapan harus bawa mobil Formula 1 dan kapan harus ngerakit mobil off-road murah dari bahan lokal. Dan saat ini kita lagi menyaksikan benturan terbesar di zaman kita. Teknologi digital yang tanpa batas bertabrakan dengan birokrasi dan budaya lokal. Jadi sebagai penutup, coba renungkan ini. Silahkan. Seiring kecerdasan buatan dan platform digital menyusup makin dalam kehidup kita, siapa yang akhirnya bakal menang? Apakah algoritma global ini yang bakal menulis ulang institusi budaya kita? Maksa seluruh dunia bisnis dengan cara yang sama? Atau sebaliknya, tradisi dan naluri kebudayaan manusia yang bakal terus membengkokkan teknologi itu sesuai keinginan lokal? Teruslah menggali, tetaplah penasaran dan sampai jumpa di penelusuran mendalam selanjutnya.